Nah, hari ini kita masih tetap lanjutkan iman dan sikap hidup. Karena itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Yang ke-40, sikap hidup bagaimana yang harus kita nyatakan berdasarkan iman kita. Yang ke-40, sikap hidup yang harus menyadari hidup adalah melayani Tuhan dan sesama. Seringkali kita pikir hidup itu ya sekedar hidup, padahal hidup itu adalah melayani, saudara. Tuhan titipkan sesuatu bagi setiap orang percaya, kan? Maka ya Yesus pada murid-muridnya, apa pesannya? Sebelum dia naik ke surga apa? Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang sudah ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai sudah zaman. Ini kan perintah, berarti apa? Harus melayani, ya kan? Nah, saudara buka dulu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ke-11. Di situ dikatakan ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan apa? Firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihat, Petrus bilang jelas ini, kan? Jika ada orang, ya kan, layani seorang akan yang lain. Jika ada orang berbicara, baiklah berbicara apa? Baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman. Jadi intinya, prinsipnya bahwa hidup itu adalah apa? Pelayanan. Amin. Nah, itu sebabnya Petrus jelaskan hal ini, saudara lihat. Jadi kita harus hidup menyadari hidup ini adalah melayani Tuhan dan sesama. Jadi bukti saya melayani Tuhan waktu saya melayani sesama. Itu aja, saudara. Tuhan kita lihat nggak? Nggak. Tapi manusia sesama kita lihat. Nah, waktu saya melayani sesama manusia, itu berarti saya melayani Tuhan. Kita lihat lagi di pasal berikutnya, 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai 11 ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah, judul temanya perikop ini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.
itulah ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jelas saudara lihat di sini bahwa ternyata bahwa kita itu harus apa? Kita harus memiliki satu hidup yang menyadari hidup itu adalah apa? Melayani Tuhan dan sesama. Nah, kalau saudara bertanya apa sih itu pelayanan? Sebenarnya pelayanan itu, kalau kita bicara pelayanan, itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi kalau saya bicara pelayanan, saya sedang berbicara apa? Kehidupan nih loh. Melayani itu ya kehidupan kita. Nah, pertanyaan kedua, kenapa kita harus melayani? Karena setiap kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan, atau diberikan potensi oleh Tuhan, atau diberikan talenta oleh Tuhan. Makanya di ayat 10 tadi kan, Matius 1 Petrus 4 ayat 10 tadi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa? Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi sebelum Tuhan minta supaya kita melayani, Tuhan sudah perlengkapi kita dengan karunia masing-masing. Itu alasannya kenapa kita harus memiliki sikap hidup yang harus kita sadari bahwa kita harus melayani Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan sudah berikan karunia, maka kita harus melayani Tuhan dan sesama. Dan pelayanan yang nyata itu adalah hidup itu sendiri. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini kita harus benar-benar menyadari hidup adalah melayani Tuhan dan sesama. Nah, sekarang pertanyaannya, sikap hati seperti apa dalam melayani Tuhan dan sesama agar berkenan di hati Tuhan? Ini kan persoalannya ini sekarang. Tuhan kita minta melayani Tuhan dan sesama. Tapi yang jadi persoalannya, sikap hati seperti apa dalam kita melayani Tuhan sesama supaya berkenan di hati Tuhan. Saya percaya tidak semua orang yang beraktivitas dalam kegiatan gerejawi semuanya berkenan di hati Tuhan. Nanti kita akan lihat, ya kan? Nah, itu sebabnya kita harus memiliki sikap hati supaya berkenan di hati Tuhan dalam melayaninya. Nah, pertanyaannya, sikap hati seperti apa dalam melayani Tuhan dan sesama agar berkenan di hati Tuhan? Nah, yang pertama saya pelajari di sini diajarkan sikap hati yang sukarela, bukan terpaksa. Coba saudara lihat 1 Petrus 5 tadi. Kita kembali 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, gembalakanlah apa? Kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini pesan siapa? Tuhan kepada Petrus. Jangan dengan apa? Paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, ya. Dan janganlah karena kamu mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Jadi yang pertama saudara lihat di sini, sikap hati seperti apa dalam melayani Tuhan dan sesama agar berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, harus memiliki sikap hati yang sukarela, bukan terpaksa. Kenapa saudara? Kenapa seringkali orang melayani Tuhan itu jadi beban? Karena nggak ada sukarela. Kita kan diminta melayani. Pertanyaan saya, kenapa seringkali melayani itu jadi beban? Sampai akhirnya karena beban itu, akhirnya kita kadang-kadang asal-asalan, ya kan? Apalagi kadang-kadang kita terpaksa. Kadang-kadang kita tidak bisa berkomitmen dalam pelayanan. Pertanyaan saya, kenapa? Karena terpaksa. Sesuatu yang terpaksa itu pasti jadi beban. Percaya saya. Saudara, orang minta tolong sesuatu, tapi saudara terpaksa, beban nggak? Mungkin kita kerjakan karena nggak enak aja, tapi jujur itu beban, saudara. Nah, Petrus ingatkan di sini supaya kita dalam melayani Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang suka rela, bukan terpaksa. Kenapa, saudara? Karena kalau itu kita terpaksa, itu jadi beban, saudara. Percaya saya. Makanya banyak orang dalam melayani tidak bisa berkomitmen, lakukan sesuatu asal-asalan, ya kan? Karena apa? Terpaksa. Tapi kalau orang yang dengan senang hati, semangatnya luar biasa. Mau hujan kayak mau apa aja, karena dorongan sukacita itu mendorong dia melakukan sesuatu buat Tuhan, bukan terpaksa.
Nah, jadi saudara lihat sikap hati seperti apa dalam melayani Tuhan dan sesama agar berkenan di hati Tuhan. Yang nggak ada cara lain. Yang pertama, sikap hati yang apa? Suka, rela, bukan terpaksa. Kalau enggak jadi beban, percaya deh. Kita jadi beban, aduh, gua suruh mimpin pujian nih. Ya mau itu nggak enak, beban. Saudara tahu, kita nggak berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan berkenan waktu kita memberikan sesuatu bagi Dia dengan sukacita. Ya kan? Jadi sukacita. Jadi itu bukan terpaksa, saudara ya. Ada satu komitmen yang sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, aku harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Ini bukan terpaksa. Itu pasti berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap hati seperti apa dalam melayani Tuhan dan sesama agar berkenan di hati Tuhan. Karena saudara dalam melayani itu saudara bukan berkenan mencari supaya kita di orang lain atau pendeta berkenan, bukan loh saudara. Yang inti utama melayani Tuhan tuh berkenan di hati Tuhan. Pendeta pun apa yang dia lakukan juga harus berkenan di hati Tuhan. Amin. Saya pun harus berkenan di hati Tuhan dalam melayani. Jadi kita ini sama sebenarnya. Orang hamba kok. Tugas hambanya berkenan di hati Tuhannya kok. Itu inti daripada seorang hamba. Coba-coba oleh zaman dulos, itu zaman perbudakan, membangkang. Mau dihabisin itu. Loh benar saudara. Saudara baca tentang masalah perbudakan itu. Sadis banget ya kan. Jadi kita hanya menyenangkan ya apa yang tuannya mau. Nah yang kedua, ya sikap hati seperti apa dalam melayani Tuhan sama agar berkenan. Yang kedua, sikap hati yang bukan untuk mencari keuntungan pribadi melalui pelayanan, tapi sebagai pengabdian diri kepada Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan secara pribadi, tapi itu harus sebagai pengabdian diri kita kepada Tuhan. Coba saudara lihat di ayat yang ke-2b dari 1 Petrus tadi. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan janganlah apa? Mencari. Nah, janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Jadi yang kedua, supaya kita hidup dalam melayani Tuhan itu berkenan, yang kedua sikap hati yang bukan untuk mencari keuntungan pribadi melalui pelayanan, tapi sebagai pengabdian diri kepada Tuhan. Saudara tahu kalau kita sampai pada tingkat pengabdian diri, apa yang kita lakukan itu menjadi kebanggaan. Saya teringat tahun 86. Pertama kali saya bertobat masuk sekolah penginjil itu 1 tahun. Dalam proses sekolah penginjil, nah dulu GBI belum maju kayak sekarang. Belum gerejanya belum wah-wah itulah ya, apa belum maju. Jadi namanya di Seminari Bethel di Petamburan, di situ kantor sinode, di situ kantor Badan Pekerja Daerah atau BPD, di situ kampus, di situ asrama. Nah itu ada 4 lantai saudara, bentuknya huruf U. Nah lantai 1 itu kantor BPD, kantor sinodenya di situ. Lantai 2 kampus tempat kita belajar. Lantai 3 asrama tempat orang tinggal, mahasiswa tinggal. Lantai 4 tuh aula. Jadi untuk pertemuan-pertemuan gitu. Dulu belum pakai apa? Belum pakai AC. Kipas angin. Sekarang udah berubah banget lah, ya kan? Nah jadi kalau ada rapat-rapat pendeta-pendeta itu, ya mungkin yang tidak terlalu besar, bukan sinode tuh pakainya di lantai 4. Bukan kayak sekarang hotel ya, sesuai dengan kemajuan dan keuangan kemampuan juga ya. Nah jadi waktu saya lagi belajar, saya dipanggil lah sama sekretaris umum BPH, Om Beni Gerungan. Saya panggil Om udah almarhum. Steffi panggil. Saudara tahu apa saya? Saya disuruh melayani mereka, pendeta-pendeta yang lagi rapat. Jadi bawa teko, tuangin minum. Nah, Om Beni itu tinggal di daerah situ juga. Jadi di situ tuh ada rumah dosen, ada beberapa asrama, ada beberapa tempat jadikan rumah dosen ya, termasuk Om Beni Gerung, sekretaris umum GBI tinggal juga situ. Jadi saya ambil di rumahnya dia, bawa makanan, tenteng.
ambil air minum, bawa teko itu kan, saya tuangin. Saudara tahu, rasanya bangganya luar biasa. Saya rasa senang, bangga, rasa apa ya, karena kita melayani itu kan. Di situ saya bersyukur gitu, saya bangga, padahal kita lagi belajar ditarik, saudara, suruh ngurusin yang seperti itu. Tapi satu kebanggaan buat saya bisa melayani pendeta-pendeta itu. Rasa satu kebanggaan. Baru saya menyadar, oh rupanya ini disebut dengan pengabdian itu, ya kan? Itu akhirnya saya melayani mereka tuh dengan apa? Dengannya sukacita tuh, suka rela, dengan satu pengabdian, senang banget hari itu. Ya, tidak semua orang dipilih, kok saya dipilih gitu loh. Jadi itu satu kesenangan. Nah, jadi saya ingin katakan, saudara, inilah sikap hati yang bukan untuk mencari keuntungan pribadi melalui pelayanan, tapi sebagai pengabdian kepada Tuhan. Bayangan menjadi pengabdian manusia yang hebat, yang kaya, seorang raja aja orang bangga, ini kita mengabdikan diri untuk dia, raja di atas segala raja. Amin. Ini harus jadi kebanggaan, saudara. Saudara kalau pergi Jawa Tengah kan masih ada yang namanya abdi dalam tuh. Masih ada sampai hari ini. Saudara ke Keraton Jogja, tanya, kalau dari hasil gajinya, ampun deh, gak berimbang. Tapi buat mereka, tanya, satu kebanggaan, mereka bisa mengabdikan diri mereka kepada sultan itu, kepada kesultanan atau kerajaan itu, sampai hari ini itu. Bahkan sampai turunannya mereka juga dijadikan apa? Untuk mengabdi. Buat mereka tuh kebanggaan gitu loh. Nah pertanyaannya, masa kita tidak bangga mengabdikan diri bagi Tuhan? Nah sebenarnya pelayanan itu pengabdian loh. Waduh, kalau sampai kita dalam pemahaman seperti ini, saudara lihat, ini Tuhan pasti menyenangkan hati Tuhan banget. Amin. Ya, bayangkanlah itu. Jadi yang kedua, saudara, sikap hati seperti apa dalam melayani Tuhan dan sesama, agar apa yang kita kerjakan itu berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, sikap hati yang bukan mencari keuntungan pribadi melalui pelayanan, tapi sebagai pengabdian diri kepada Tuhan. Kalau kita sampai tingkat seperti ini, Tuhan berkenan. Kalau Tuhan sudah berkenan, wow, loh, hidup kita cari perkenanan Tuhan kok. Amin. Saudara lihat, Daud berkenan nggak? Berkenan nggak? Dia pernah minta nggak jadi raja? Diperintahkan langsung oleh Tuhan. Samuel pergi ke rumah Isai. Ada seorang anaknya akan aku angkat jadi seorang raja, urapi dia. Sampai Samuel bingung nggak? Bingung karena 7 orang nggak ada yang lewat. Dia nggak diperhitungkan. Baru diingat, oh ada, masih sedang mengembalakan apa? Kambing domba. Baru teringat, panggil, masih imut-imut. Alkitab katakan masih kemerah-merahan. Ya di padang gurun juga, masih muda kan. Begitu dia tampil, langsung Tuhan bilang, Samuel, ini dia, urapi dia. Kenapa? Berkenan. Nah, kemarin kita sudah bahas, saudara juga, hari apa ya? Sabtu ya? Atau hari apa yang dengar yang Pak Kris khotbah, kan dia jelas ada 3 orang aja yang berkenan. Henok, Tuhan Yesus ya pasti, dan Daud. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi bukan jadi bos. Dunia yang besar jadi, di dunia yang besar jadi bos. Tapi ini enggak, menjadi pelayanmu. Ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ya kan? Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu, ya kan? Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan bagaimana melayani. Dia bukan jadi raja waktu itu, bukan jadi bos, menjadi hamba. Makanya dia kumpulkan murid-muridnya duduk. Di situ dia mulai ambil. Ya kalau sekarang tuh kayak ember isi air ya kan. Dia mulai membasuh, bersihkan apa? Kaki murid-muridnya. Ini menggambarkan satu kerendahan hati menjadi seorang hamba. Hamba tidak lebih besar dari juragannya, dari bosnya. Amin. Nah, kita harus memiliki sikap hati ini ya, menjadi seorang hamba, sehingga kita menjadi teladan, bukan menjadi bos. Amin.
yang bos kita cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Tapi kita semua hamba. Maka tadi Petrus bilang, hendaklah engkau saling melayani satu terhadap yang lain. Amin. Nah, itu saudara, saya percaya kalau kita memiliki sikap seperti ini, pasti berkenan di hati Tuhan. Inilah sikap iman yang benar. Tuhan panggil kita bukan hanya percaya, tapi Tuhan panggil kita supaya kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah melayani. Artinya Tuhan panggil kita supaya kita juga melayani. Jadi orang yang beriman tuh bukan percaya terima Yesus, sudah gue selamat, udah habis itu suka-suka, nggak ada cerita seperti itu. Kita harus melayani Tuhan. Amin. Dan sikapnya jelas, harus sukarela bukan terpaksa, ya kan? Harus mengabdikan diri kepada Tuhan lewat pelayanan itu supaya Yesus dimuliakan dan ditinggikan, dan kita jadi teladan, jadi hamba, jadi contoh, jadi panutan lewat kehidupan kita supaya akhirnya Yesus dipermuliakan. Nah sekarang mungkin pertanyaan, apa upah yang akan diterima? Pasti ada upahnya dong. Seorang yang bekerja layak dapat upah, kata Alkitab. Sampai Alkitab bilang jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya orang melayani Tuhan ada upah. Amin. Nah yang pertama upahnya. Upah yang pertama, lihat ayat keempat. Kita kembali lagi ke Petrus tadi. Ayat yang keempat. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima apa? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi upah yang pertama orang yang jadi hamba yang siap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kriteria tadi saya sudah jelaskan itu, ya kan? Sikap hati sukarela, tidak terpaksa, ya kan? Benar-benar dia mengabdikan diri dalam pelayanan itu kepada Tuhan, ya kan? Dia menjadi teladan, ya kan? Bukan menjadi bos, menjadi teladan, menjadi hamba, dan akhirnya ada upah. Yang pertama mahkota kemuliaan. Saya pernah jelaskan, saya ingat di masih ibadah doa malam di ruang bawah, ada 7 mahkota. Salah satu adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan itu bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Kita akan menerima mahkota kemuliaan itu. Amin. Jadi itu yang pertama, akan ada mahkota. Yang kedua, Tuhan sendiri akan meninggikan hidup kita. Jadi bukan hanya itu, Tuhan tinggikan kita, Tuhan permuliakan kita. Lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lihat. Jadi upah yang kedua, Tuhan sendiri akan meninggikan kehidupan kita. Tuhan mempermuliakan. Sudah lihat orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, Tuhan akan permuliakan dia. Saya tetap percaya sampai hari ini Tuhan akan permuliakan orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga waktu pelayanan itu berkenan, Tuhan akan angkat terus orang itu supaya dia ditinggikan, dipermuliakan. Amin. Sehingga semakin gairah di dalam Tuhan, ya kan? Yang ketiga, upah yang ketiga, Tuhan sendiri akan melengkapi keperluan hidup kita, meneguhkan dan menguatkan serta menolong iman kita. Ya kan, jadi dia melengkapi keperluan-keperluan hidup kita, seluruh kebutuhan hidup Tuhan pasti cukupkan, ya kan. Samping itu dia meneguhkan dan menguatkan kita. Kita diteguhkan hidup kita, iman kita diteguhkan, dikuatkan, ya kan. Sehingga kita terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Maka saya tetap percaya orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Tuhan akan memberkati kehidupannya sampai seluruh kebutuhan hidupnya pun Tuhan perhatikan. Misalnya seorang pembantu di rumah tangga kerja, karena dia seru sungguh-sungguh bekerja, majikannya akan perhatian. Mau lebaran begini, dikasih segala-galanya. Kamu pulang kapan, jangan lama-lama deh. Lihat. Ya kan? Jangan lama-lama, bolehlah pulang, jangan lama-lama, ya kan? Segala saudara, pokok dapat bonus, dapat segala macam kadang-kadang saudara lihat, ya. Nah saudara bayangkan manusia aja bisa begitu, apalagi Tuhan buat kita. Amin.
Jadi kita akan menerima apa? Upah dari Tuhan ya. Upah yang pertama mahkota kemuliaan ya. Tuhan sendiri yang kedua meninggikan hidupan kita. Bukan direndahkan, ditinggikan, dimuliakan. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan sendiri akan melengkapi kebutuhan hidup kita. Tuhan cukupkan ya, dengan Tuhan juga teguhkan hati kita, iman kita saat-saat kita menghadapi pergumulan, Dia kuatkan kita. Ini semua upah dari Tuhan gitu loh. Maka saudara, orang-orang yang melayani Tuhan, di tengah-tengah mereka harus menghadapi tantangan, toh ternyata mereka bisa lewati. Sampai hari ini masih tetap bertahan. Lihat deh daerah-daerah di pedalaman-pedalaman. Makanya saya tuh kadang-kadang suka juga ke daerah pedalaman. Karena apa? Waktu kita datang ke sana atau daerah-daerah gunung-gunung gitu ya. Saya pernah daerah Toraja sampai masuk di daerah pelosok di gunung udah mentok, nggak ada lagi. Sampai saya bilang, pantas teman gue yang dari sini sekolah seminari veteran nggak mau balik lagi. Saya sampai bilang sama teman saya waktu itu, kan belum ada handphone kan. Ini presiden kita nih kalau ganti kita nggak tahu di sini nih. Nggak ada komunikasi saudara. Mentok saudara. Tapi saudara, begitu mereka lihat saya datang tuh seneng banget. Mereka bilang, wih gila orang kota aja mau datang. Mereka diberkati. Kita lihat mereka, gila, kita diberkati, hidup seperti ini tapi bisa melayani Tuhan tetap serius. Kan saling memberkati kan? Jadi kebanggaan gitu. Karena apa? Karena aku berkomitmen melayani Tuhan. Sampai saya pulang harus pakai tongkat saudara. Karena kaki udah nggak tahan, naik turun gunung kan. Nah kita tahu sendiri daerah, kalau memang lihat tempat nggak jauh lagi nih Pak, 5 jam baru nyampe. sedikit lagi ya kan. Bentar tiba-tiba di tengah hutan tuh ada orang piara kebo gitu loh. Wih, mau diseruduk kan. Aduh, terus lewat ke air-airan sudah pulang, wih udah lintah, udah nempel-nempel kan di kaki. Tapi pulang sukacita aja. Sampai di Jakarta nih bangga banget saudara. Kenapa? Kita bisa melakukan semuanya itu. Amin. Nah, jadi saya menyadari melayani seperti itu. Makanya sampai hari ini saya tetap berkomitmen melayani Tuhan dalam hidupku. Amin. Buat saya melayani itu kebanggaan. Amin. Itu sebabnya biar hari ini kita menyadari sikap hidup bagaimana berserah iman kita. Sikap hidup yang harus menyadari hidup itu adalah melayani Tuhan dan sesama. Amin. Dan kalau kita bicara melayani itu adalah bicara kehidupan. Setiap hari, kapanpun, dimanapun kita melayani. Saya kira ini aja yang dapat saya bagikan. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya.